Dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat sebagai imam, maka Alqamah adalah orang yang berada pada safnya yang pertama. Alqamah adalah orang yang apabila Rasulullah berbicara, dia yang menulis segala pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan dikatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Alqamah adalah orang yang Nabi pernah memakai sandalnya, karena Alqamah menukar apa yang dimilikinya dengan sandal yang dimiliki oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Satu saat datang berita kepada Rasulullah. Satu saat datang berita bahwa salah seorang sahabatnya yang bernama Alqamah dalam keadaan sulit ketika sakaratul maut. Salah seorang sahabatnya dalam keadaan berat ketika sakaratul maut. Mendengar kabar seperti itu, maka Nabi mengutus Abdullah bin Mas'ud untuk bertanya apakah Alqamah memiliki hutang. Kalau Alqamah memiliki hutang, segerakan hutang, karena sesungguhnya hutang menghalangi jiwa seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan Alqamah tidak punya hutang. Alqamah keluarganya hanya mengharapkan kedatanganmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berangkat datang ke rumah Alqamah, melihat jasad Alqamah yang begitu sulit, nafas yang tersengal-sengal, ruh yang tertahan di tenggorokan dan tidak mau keluar. Melihat keadaan seperti itu, Rasulullah bertanya apakah Alqamah pernah bermaksiat kepada Allah. Dikatakan oleh istrinya tidak. Alqamah orang yang paling menjaga ketaatan dan tidak bermaksiat. Dikatakan oleh Rasulullah, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Maka dijawab oleh ibunya, na'am. Maka dijawab oleh istrinya, iya, sesungguhnya Alqamah masih memiliki seorang ibu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, sampaikan pada ibunya, Muhammad putra Abdullah ingin menghadap kepadanya. Kalau dia tidak mau datang kepada Muhammad ibn Abdullah, biar Muhammad ibn Abdullah saja yang datang kepadanya. Mendengar Nabi kita Sayyidina Muhammad yang mau menghadap kepada ibu Alqamah, ibu Alqamah bersegera berdiri menghadap kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, tidaklah pantas seorang Nabi datang kepada umatnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wa kaifa hal ala ibnaik ya ummi, bagaimana keadaan putramu ini wahai ibu? Adakah engkau memiliki kebencian kepada anakmu sehingga Allah mensulitkan keadaan dirinya di akhir umurnya? Maka ibunya berdiam. Ibunya melihat jasad putranya. Kemudian ibunya memejamkan kedua matanya. Kemudian ibunya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Alqamata ibni, Alqamah ini adalah putraku ya Rasulullah. Alqamah ini adalah cahaya bagi kedua mataku ya Rasulullah. Tidak ada kebahagiaan yang Allah tanamkan ke dalam diriku kecuali setelah aku memeluk agamamu. Yang kedua, Allah berikan Alqamah sebagai putra bagi diriku. Ayahnya bernama sama seperti namanya ya Rasulullah. Ketika aku mengandungnya ya Rasulullah, Allah takdirkan ayahnya tidak dapat melihatnya. Dia telah mendahului kita ya Rasulullah. Ayahnya bernama Alqamah. Istrinya mengandung, ayahnya meninggal. Ketika anaknya lahir, karena kecintaanku, kata ibunya, aku berikan nama kepada putraku sebagaimana nama suami yang telah memberikan putra tersebut kepada diriku ya Rasulullah. Ketika dia lahir ya Rasulullah, tidak ada kebahagiaan kecuali dunia ini adalah milikku. Tidak ada kesenangan kecuali segalanya ini adalah kesenanganku. Tidak ada keindahan kecuali keindahan itu telah Allah anugerahkan kepada putraku. Aku adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini ya Rasulullah. Meminangnya, melupakan segala, menggendongnya, melupakan
selesaikan segala masalahku ya Rasulullah. Ketika dia sakit ya Rasulullah, dia tertidur. Aku ibunya tidak tertidur, lebih merasakan sakit daripadanya ya Rasulullah. Ketika dia hendak berangkat untuk menuju ke tempat bermain teman-temannya ya Rasulullah, kadang aku mencuri-curi perhatian pandangan agar dia tidak melihatku ya Rasulullah. Rasa perhatianku kepadanya sangat tinggi ya Rasulullah. Hingga satu saat dia datang kepadaku dengan wajah yang bersinar ya Rasulullah. Hingga satu saat dia datang kepadaku dan berkata, ya Ummi, wahai ibu, sesungguhnya aku telah memiliki calon yang akan mendampingi kehidupanku. Aku bahagia karena kebahagiaannya ya Rasulullah. Aku senang karena kesenangannya ya Rasulullah. Dia berkata, wahai ibu, adakah peninggalan dari ayahku agar aku dapat melaksanakan pernikahan kepada orang yang aku cinta kepadanya? Ibunya yang mengetahui bahwa ayahnya tidak meninggalkan apa-apa berkata kepada putra terkasihnya, sesungguhnya ayahmu telah mewasiatkan sesuatu yang cukup untuk pernikahanmu tersebut. Ibunya keluar dari rumahnya. Dia datang kepada saudaranya. Saudaranya berkata, sesungguhnya aku meminjamkan uang untuk pernikahan putramu dengan syarat agar engkau bekerja denganku 3 tahun lamanya. Dia tidak berkata kepada putranya. Dia tidak menyebut kebaikan yang dia lakukan demi menyenangkan putranya. Dia berikan harta tersebut. Maka terjadilah pernikahan Alqamah. Menikahlah Alqamah. Selesai dia menikah, Allah berikan rezeki yang melimpah kepadanya. Allah berikan harta yang banyak kepadanya. Hingga satu saat yang biasanya dia setiap hari bersama ibunya, ini kadang dia datang 3 hari atau 4 hari sekali. Waktu berlalu, hingga biasanya dia hanya datang setiap Jumat. Waktu berlalu, dia hanya datang sebulan sekali. Hingga satu saat ketika dia tidak pernah datang, dia datang membawakan 2 buah penutup kepala. Dia pegang 1 penutup di tangan kanannya, dia buka 1 penutup di tangan kirinya, dan dia katakan kepada ibunya, wahai ibu, aku berikan hadiah kepadamu penutup yang ada pada diriku, dan aku sisakan 1 penutup. Yang ibunya ketika melihatnya, ibunya tertarik kepada penutup yang akan diberikan kepada istrinya. Tetapi ibunya tidak berkata. Maka dikatakan oleh Alqamah, biar yang lebih bagus kuberikan kepada orang yang aku cintai, wahai ibu. Diberikan ini kerudung kepada istrinya. Disitulah sakit hatiku ya Rasulullah. Disitulah sakit hatiku ya Rasulullah. Orang yang aku besarkan, orang yang aku didik, orang yang aku jadikan sebagai puncak kebahagiaanku, ini dia melupakanku ya Rasulullah. Ini dia tidak dekat denganku ya Rasulullah. Dia memiliki kebahagiaan yang lain selain diriku ya Rasulullah. Ketika itulah aku simpan kebencian ini. Ketika itulah aku simpan kemarahan ini kepadanya. Mendengar hal tersebut, Nabi berkata, hilangkanlah kemarahan itu supaya Allah mudahkan urusan putramu. Dia berkata, sulit menghilangkannya ya Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar kalimat sulit untuk menghilangkannya, dipanggillah Bilal ibn Rabah. Wahai Bilal, siapkan kayu bakar, letakkan jasad Alqamah di atas kayu bakar tersebut, kemudian bakar supaya hilangnya jasad dapat melepaskan roh daripada belenggu tubuhnya. Mendengar anaknya akan dibakar oleh Rasulullah, mendengar anaknya akan dibakar oleh Rasulullah, maka berteriaklah ibu tersebut, ya Rasulullah, jangan kau bakar belahan jiwaku ya Rasulullah. Jangan kau bakar darah dan dagingku ya Rasulullah. Apapun yang dilakukannya, aku telah meridhokannya. Ketika ibu ini berkata aku telah meridhokannya, maka keluarlah roh dari tubuh Alqamah dalam keadaan Allah ridho karena sebab keridhaan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini